Model indeks tunggal, di mana salah satu metode dalam pembentukan portofolio yang digunakan oleh investor dengan teknik analisis portofolio optimal dengan membandingkan sekuritas yang dilakukan dengan cara membandingkan excess return to beta atau IRB terhadap cut off rate atau CI masing-masing saham. Di mana excess return to beta atau IRB merupakan seluruh selisih return ekspektasi saham dengan return bebas risiko, dan selanjutnya selisih tersebut dibagi oleh risiko sistematis. Kemudian cut off rate atau CI merupakan perbandingan di antara varian return pasar terhadap sensitivitas return saham individu pada varian error saham. Dan juga model indeks tunggal ini dimana mengasumsikan bahwa imbal hasil atau return antara dua sekuritas atau lebih akan berkorelasi, yang akan bergerak bersama dan mempunyai reaksi yang sama terhadap satu faktor atau indeks tunggal yang dimasukkan dalam model. Dan juga keunggulan dari model indeks tunggal ini ialah perhitungannya yang sangat sederhana, di mana disederhanakan ke dalam dua komponen, yaitu resiko pasar dan resiko keunikan perusahaan. Model indeks tunggal dalam menentukan portofolio optimal dapat memberikan gambaran kepada investor terkait saham portofolio optimal, baik itu secara proporsi dana, tingkat return, dan risiko saham yang harus ditanggung oleh investor. Dan juga informasi tersebut dapat dijadikan acuan dasar dalam pengambilan keputusan di mana portofolio saham ini. Terkait dengan penjelasan itu, hal tersebut didasari oleh penelitian diketahui hasilnya bahwasanya model indeks tunggal ini dapat menentukan portofolio secara optimal. Model indeks tunggal dan komponen returnnya, di mana ada RI sama dengan AI plus beta I dikali RM, dan juga dengan demikian terdapat perubahan juga, yakni dengan AI sama dengan alpha I plus beta I dikali RM plus AI, di mana substitusikan persamaan yang pertama dengan yang kedua menghasilkan RI sama dengan alpha I plus BI dikali RM plus EI, dengan notasinya di mana RI adalah return sekuritas ke I, kemudian AI adalah nilai ekspektasian dari return sekuritas ke satu yang independen terhadap kinerja pasar, dan juga beta I adalah koefisien, serta RM tingkat return dari indeks pasar, dan juga EI adalah kesalahan residu yang merupakan variabel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang poin B, di mana asumsi model indeks tunggal. Untuk mempermudah analisis, model indeks tunggal mengasumsikan bahwa hanya ada satu faktor ekonomi makro yang menyebabkan risiko sistematis mempengaruhi semua pendapatan saham, dan faktor ini dapat diwakili oleh tingkat pengembalian indeks pasar. Menurut model ini, kembalinya saham apapun dapat didekomposisi menjadi kelebihan pengembalian yang diharapkan dari individual saham karena faktor perusahaan tertentu. Umumnya dilambangkan dengan koefisien alfa. Kembali karena peristiwa makroekonomi yang mempengaruhi pasar, dan kejadian-kejadian tak terduga yang mempengaruhi mikroekonomi hanya perusahaan. Ada beberapa model indeks tunggal yang didasarkan pada hal pertama, sebagian besar saham memiliki kovariansi positif karena mereka semua merespons sama dengan faktor-faktor ekonomi makro. Yang kedua, beberapa perusahaan lebih sensitif terhadap faktor-faktor dari yang lain, dan ini varian spesifik perusahaan biasanya dinotasikan dengan beta, yang mengukur variansi dibandingkan ke pasar untuk satu atau lebih faktor ekonomi. Ketiga, kovarians antara efek hasil dari berbagai tanggapan untuk faktor ekonomi makro. Oleh karena itu, kovarians dari setiap saham dapat ditemukan dengan mengalihkan beta mereka dan varians pasar. Yang keempat adalah kovarian EJ sama dengan 0. Persamaan terakhir ini sangat mengurangi perhitungan yang diperlukan untuk menentukan kovarians, karena dinyatakan kovarians dari efek dalam portofolio harus dihitung dengan menggunakan kembali sejarah.
dan kovarians dari masing-masing pasangan, kemungkinan efek dalam portofolio harus dihitung secara independen. Dengan persamaan ini, hanya beta efek individu dan varians pasar harus diperkirakan untuk menghitung kovariansi. Oleh karena itu, model indeks sangat mengurangi jumlah perhitungan yang lain harus dibuat untuk model portofolio besar ribuan efek. Asumsi-asumsi dari model indeks tunggal mempunyai implikasi bahwa sekuritas-sekuritas bergerak bersama-sama, bukan karena efek di luar pasar, misalnya efek dari industri atau perusahaan-perusahaan itu sendiri, melainkan karena mempunyai hubungan yang umum terhadap indeks pasar. Selanjutnya, yang poin C, varians return sekuritas model indeks tunggal. Secara umum, varians return dari suatu sekuritas dapat dinyatakan sigma I kuadrat sama dengan beta I kuadrat dikali sigma M kuadrat ditambah sigma EI kuadrat. Resiko varian return sekuritas yang dihitung berdasarkan model ini terdiri dari dua bagian. Resiko yang berhubungan dengan pasar atau market related risk, yaitu beta I kuadrat dikali sigma M kuadrat, dan risiko untuk masing-masing perusahaan unique risk, yaitu beta EI kuadrat. Selanjutnya D, covariance return antara sekuritas model indeks tunggal, di mana secara umum covariance return antara dua sekuritas I dan J dapat dirumuskan sigma IJ sama dengan beta I dikali dikali BI dikali sigma M kuadrat. Yang terakhir E, parameter-parameter input untuk model Markowitz, di mana model indeks tunggal dapat digunakan untuk menghitung return ekspektasian ER, varian dari sekuritas sigma EI kuadrat, dan kovarian antara sekuritas sigma IJ yang merupakan parameter-parameter input untuk analisis portofolio menggunakan model Markowitz. Mungkin hanya itu dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muhammad Heru Muzi dari kelompok 7 analisis sekuritas dan portofolio akan menjelaskan bagian B mengenai analisis portofolio menggunakan model indeks tunggal. Jika pemaparan dari kelompok kami kurang mengenaskan atau sulit dipahami, kami akan mengirimkan PPT dan makalah. Baik, saya akan melanjutkan ke materi. Selain hasil dari model indeks tunggal dapat digunakan sebagai model input analisis portofolio, model indeks tunggal juga dapat digunakan secara langsung atau analisis portofolio. Analisis portofolio menyangkut perhitungan return, ekspektasian portofolio, dan resiko portofolio. Baik, analisis portofolio ini dibagi menjadi dua return. Yang pertama itu return expectation portofolio, yang artinya return expectation portofolio adalah rata-rata tertimbang dari return ekspektasi masing-masing sekuritas tunggal di dalam portofolio. Begitupun untuk menghitung risiko portofolio, haruslah dihitung risiko masing-masing sekuritas maupun beberapa sekuritas yang membentuk portofolio tersebut. Return ekspektasi dari suatu portofolio hitung risiko masing-masing sekuritas maupun beberapa sekuritas yang membentuk portofolio tersebut. Return ekspektasi dari suatu portofolio merupakan rata-rata tertimbang dari return ekspektasi portofolio. Terus yang kedua itu resiko portofolio. Resiko portofolio adalah varian dari suatu sekuritas yang dihitung berdasarkan model indeks tunggal yang telah teruraikan dan dapat dilihat persamaannya. Sekian yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kekurangan, semoga dimengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan yaitu mengenai model pasar. Model pasar yaitu dalam kurung market model, yaitu merupakan bentuk dari model indeks tunggal dengan batasan yang lebih sedikit. Model pasar bentuknya sama dengan model indeks tunggal, perbedaannya yaitu terletak di asumsinya. Di model indeks tunggal diasumsikan bahwa kesalahan residu masing-masing sekuritas tidak berkovari satu dengan yang lainnya, atau COP dalam kurung
AI atau IJ sama dengan 0. Di model pasar, asumsi ini tidak digunakan atau kesalahan residu masing-masing sekuritas dapat berkorelasi. Kenyataannya bahwa sekuritas berkovari atau berkorelasi satu dengan yang lainnya, membuat model pasar lebih realitas. Model pasar ini banyak digunakan oleh peneliti-peneliti realitas. Model pasar ini banyak digunakan oleh peneliti-peneliti pasar modal untuk tunggal atau mempunyai retron dan retron ekspektasian sebagai berikut, yaitu RI sama dengan alpha I plus beta I X RM plus AI. Dalam kurung RI sama dengan alpha I plus beta I kali R dalam kurung RM. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai portofolio optimal berdasarkan model indeks tunggal. Model indeks tunggal dapat digunakan sebagai alternatif dari model Markowitz untuk menentukan efisien set dengan perhitungan yang lebih sederhana. Model ini merupakan penyederhanaan dari model Markowitz. Model ini dikembangkan oleh William Sharpe yang disebut dengan single index model, yang digunakan untuk menghitung return, ekspektasi, dan resiko portofolio. Perhitungan untuk menentukan portofolio optimal akan sangat dimudahkan jika hanya didasarkan pada sebuah angka yang dapat menentukan suatu sekuritas dapat dimasukkan ke dalam portofolio optimal tersebut. Angka tersebut adalah rasio antara excess return dengan beta, atau yang disebut dengan excess return to beta ratio. Excess return didefinisikan sebagai selisih return expectation dengan return aktiva bebas resiko. Excess return to beta berarti mengukur kelebihan return relatif terhadap satu unit resiko yang tidak dapat didiversifikasikan yang diukur dengan beta. Rasio ERB ini juga menunjukkan hubungan antara dua faktor penentu investasi, yaitu return dan resiko. Portofolio yang optimal akan berisi dengan aktiva yang mempunyai nilai rasio ERB yang tinggi. Aktiva dengan rasio ERB yang rendah tidak akan dimasukkan ke dalam portofolio optimal. Dengan demikian, diperlukan sebuah titik pembatas atau yang disebut dengan cut-off point yang menentukan batas nilai ERB berapa yang dikatakan tinggi.